Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-wahidus ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, bersyukur kita panjatkan kepada Allah, hari ini kita masih bisa mengadakan pengajian luar biasa ya. Di mana masjid lain sudah mulai tidak bisa melaksanakan hal seperti ini. Tapi kita harus sadar diri juga ya, kita harus mendahulukan untuk menolak kemudaratan daripada menggapai sesuatu kemaslahatan ya. Jadi pesan saya, syukur itu kita bukan hanya kata saya bersyukur, enggak. Masker tetap dipakai gitu ya, prokes. Apalagi saya direkam ini, saya harus bicara. Jadi ada SE nomor 15, mungkin jamaah harus baca ya, karena jamaah masjid. Ada SE 17 itu ada SE gubernur, dan ada juga pernyataan MUI sudah keluar semua, dan sudah jelas bahwa memang bagaimana kita beribadah baik 5 waktu Jumat maupun kita akan melangsungkan sholat Id Adha dan Idul Qablah, itu semua diatur ya. Nah, dan saya intian sekali hal itu karena saya di Pasar Barat itu masjidnya lebih banyak pada di Pasar Selatan seperti itu. Jadi pesan saya tetap prokes, jaga kesehatan, pakai masker dan menghindari kerumunan. Tujuan kita bukan ingin bagaimana, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Itu saja, biar kita juga enak terus bisa beribadah, bisa melakukan pengajian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertama tetap memberikan kita kekuatan dan corona ini cepat dihapus di bumi, di muka bumi ini, dan semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Jamaah sekalian, tanpa terasa Masjid Al-Muhajir ini luar biasa memberikan pengajian begitu banyak. Saya melihat banyak sekali Pak, luar biasa. Tapi memang jamaahnya memang segini-segini aja. Cuma itu tidak masalah karena ada proses perekaman, proses duplikasi, proses dakwah melalui media yang kemudian bisa didengar oleh siapapun. Tetapi catatannya adalah tujuan dari pengajian ini adalah satu, sharing ya, sharing ilmu, sharing pengalaman dalam tujuan untuk bisa memperbaiki pola pikir peradaban. Nah, kalau peradaban kita makin banyak kita mengaji, peradabannya enggak baik-baik, itu juga tidak bagus juga Pak. Contoh misalnya, kita sebelum ikut pengajian sering konflik dengan keluarga. Setelah ikut pengajian 5 kali, 10 kali, kita bisa untuk kemudian mengatur peradaban kita, mengatur pola kita, mengatur emosi kita. Itu baru namanya berhasil ya. Tapi kalau pengajian tiap hari tapi pulang ke rumah masih aja begitu-begitu aja, ini yang kita takuti. Berarti ada apa dengan kita ikut mengaji tapi tidak mendapatkan sesuatu. Kan kasihan juga masjid udah ngadakan pengajian. Maka pesan saya, apapun temanya, apapun judulnya, apapun pembahasannya, dan siapapun ustadznya, mari kita dengarkan dan kita amalkan. Itu yang penting. Kalau nggak diamalkan kan kasihan juga ya, seperti itu.
Ya, semoga apa nanti yang kami sampaikan khususnya terkait dengan hukum keluarga, karena saya memang memposisikan diri khusus di hukum keluarga, tidak mau kemana-mana, karena mungkin sudah banyak ustadz yang menyinggung tentang aspek ibadahnya, aspek akidahnya sudah banyak. Mungkin saya akan lebih cenderung pada aspek muamalah dalam konteks mungkin ibadah ghairu mahdhah, khususnya terkait dengan rumah tangga. Kenapa ini perlu sering dibahas? Karena ternyata wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Ternyata peradaban itu dibentuknya bukan dari masyarakat loh, bukan dari kebijakan, tapi karakter masyarakat dibentuk dari diri sendiri, dari keluarga. Sekolah itu lebih cenderung banyak pada taraf interaksi sosial, sedangkan di keluarga itu lebih pada taraf pembentukan awal. Ini yang penting. Maka saya lebih memposisikan diri saya untuk membahas ini. Jadi pada hari ini saya ingin, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang nafkah, sekarang saya ingin membahas tentang hak dan kewajiban berkeluarga. Walaupun nantinya saat diskusi silahkanlah mau nanya apapun boleh. Tapi tema yang prolog yang saya ingin sampaikan, hak dan kewajiban berkeluarga atau sebagai suami istri. Simpelnya adalah yang pertama, kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Hak dan kewajiban hukumnya adalah wajib menegakkan hak menegakkan kewajiban, tetapi wajib memperoleh hak. Walaupun hak itu kadang-kadang tidak diperoleh di dunia, tetapi hak itu akan dituntut di akhirat. Nah, ini perlu dicamkan dulu. Contoh misalnya, bapak sebagai suami kemudian memberikan kewajiban kepada istri tapi tidak pernah memberikan haknya. Hak itu akan dituntut sampai di akhirat kalau bapak tidak tunaikan atau bapak abaikan. Kenapa banyak sekali orang-orang yang begitu di aspek sosialnya atau di pergaulan di luarnya luar biasa glamor, namanya baik, pencitraan luar biasa, tapi di keluarganya hancur. Ini tanda bahwa orang itu nggak baik. Seperti itu. Karena keluarga itu menjadi barometer utama menilai seseorang. Walaupun dia banyak sekali memberikan distribusi sosial, distribusi kemanfaatan, tetapi dia tidak baik dengan keluarganya, apalagi dengan anak dan istrinya, maka orang ini tidak dikategorikan baik. Nah, ini teorinya, teori kausalitasnya ya, seperti itu. Kalau orang baik adalah lihat keluarganya. Sama kayak orang ingin bersih, jangan masuk ke rumah orang, jangan lihat orang tamunya, tapi lihat toiletnya, lihat di belakangnya. Kalau bersih maka dia bersih, seperti itu. Nah, itu cara kita mengukur. Karena banyak yang namanya penampakan di luar itu kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang menjadi karakter dirinya. Jadi keluarga itu sangat penting, maka perlu dijaga. Kewajiban hak istri atau kewajiban suami yang pertama adalah tolong mahar ya. Nah, ini kalau orang menikah tuh yang harus apa-apa ingat sekarang tuh mahar. Bagi yang merasa belum membayar mahal misalnya, maka tolong segera dibayar, karena itu akan dituntut sampai di akhirat. Karena banyak juga mungkin dia waktu nikah tidak menyebut mahar, terus lupa sampai tua, lupa kalau maharnya belum dibayar. Itu ada. Karena istrinya mungkin tidak masalah dan menjadi hutang, maka itu akan menjadi hutang selama-lamanya. Itu yang pertama. Dan ingat, mahar itu menjadi hak istri. Selama istri tak ikhlas, maka hak itu tidak bisa dipindahkan ke suami. Itu. Dan mahar itu prinsipnya adalah meringankan. Prinsipnya adalah bermanfaat. Itu. Kemudian yang kedua, nafkah termasuk kemudian sandang, papan dan pangan. Atau pangan, sandang dan papan itu harus menjadi hak istri, menjadi kewajiban suami. Nah, ini harus ditegakkan ya. Jadi sering saya katakan, mungkin ini materi terakhir di soal pernikahan. Jadi kami simpulkan, orang yang menikah wajib hukumnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya semampunya, sekemampuannya. Itu, dan memiliki standar minimal dan maksimal tergantung pola hidup yang dia lakukan.
Tetapi yang saya maksud adalah untuk pemberian nafkah, sandang, pangan, sarana dan papan itu sifatnya minimalis atau bersifat daruri, apalagi zaman Covid. Maka hak istri atau kewajiban suami adalah memberikan hal tersebut sesuai dengan kemampuannya dengan standar minimalis. Nah, itu. Ya contohnya mungkin makan sesuai dengan ukuran pada umumnya, bukan menggunakan ukuran yang bersifat subjektif atau mungkin sesuai dengan selera, enggak, tapi ukurannya sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, wajib memberikan ketenangan kepada istri, tidak membuat kezoliman dalam arti menyakiti istri baik batin maupun lahir. Lahir contohnya adalah fisik, ya. Maka seorang suami yang jamaah sekalian, baik yang di masjid maupun yang di luar, yang masih senang memukul istrinya, tolong hentikan, ya, tolong hentikan seperti itu. Mari kita tuh membuat istri kita bahagia, lindungi dia, karena kita mengambil istri itu atas nama Allah, maka lindungi dia. Maka pesan saya adalah bagi para suami yang masih kasar dengan istrinya, yang masih kasar dengan anak-anaknya, hentikan. Mari kita bentuk keluarga, khususnya jamaah Kampus Islam Kepaon ini, kita bikin keluarga yang harmonis, kemudian itu akan menjadi cikal bakal generasi kemudian di kampung, khususnya di Bali umumnya dan di Indonesia. Tolong seperti itu. Kemudian menjadi kewajiban istri yang pertama adalah istri harus mentaati suami. Sebagaimana saya katakan dulu kemarin, jangan dibalik-balik, ya. Suami lebih taat daripada orang tuanya, daripada suaminya. Jangan dibalik. Lagi sekali, istri harus lebih taat kepada suami. Jangan dibalik, lebih taat kepada orang tuanya daripada suaminya. Ini salah. Ya, yang betul adalah taat dengan suami dan berbuat baik dengan orang tua. Nah, sama-sama baik. Tetapi kalau ada saat memilih, maka dia harus memilih taat dengan suami. Itu ada kejadian, Pak. Surat kisah, dia tidak bisa nengok orang tuanya meninggal karena suaminya tidak ada di rumah dan tidak bisa dihubungi, dan istri taat sekali sehingga tidak mau keluar rumah sampai dia nggak bisa takziah kepada orang tuanya. Siapa yang salah? Ya semuanya benar seperti itu. Istrinya taat, suami nggak bisa dihubungi. Mungkin kalau suaminya bisa dihubungi, mungkin pasti akan mengizinkan istrinya keluar rumah. Tapi karena ini istri yang taat, maka dia tidak mau keluar rumah sampai suaminya mengizinkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, seorang istri wajib menjaga harta dan nama baik suami. Bagi ibu-ibu, para istri yang masih sering ngata-ngatain suami di luar, apalagi di depan orang lain, hentikan. Karena itu akan mengandung dosa selama-lamanya. Sejelek apapun suami, maka tidak bisa dibuka rahasia-rahasia rumah tangganya. Sejelek apapun suaminya. Karena suami istri itu laksana pakaian, yang satu dibuka, yang satu kelihatan. Kalau ada pakaian robek, yang kelihatan itu bukan pakaiannya yang robek, tapi badan kita kelihatan, ya. Begitu juga kelihatan, kalau begitu juga dengan badan. Kalau badan nggak bagus, maka pakaian juga kelihatan. Maka suami istri itu laksana baju dengan pakaian dengan badan, tidak ada yang tersahkan. Maka tolong suami-suami jaga istri, istri-istri jaga nama baik suami, istri tolong jaga harta suami, didik anak-anak dengan baik, jaga diri, jaga kehormatan. Nah, itulah hak dan kewajiban suami istri. Sangat simpel, Pak, seperti itu. Tetapi kalau kita mau jelaskan lebih lanjut sangat jelas. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat atau menciptakan keluarga atau masyarakat yang kedepannya baik, maka harus dimulai dari rumah tangga. Bangun peradaban rumah tangga yang baik. Suami menghargai istri, istri menghargai suami. Suami, bapak menghargai anak, anak menghargai bapak. Ibu menghargai anak, anak menghargai bapak. Tolong ciptakan di rumah. Tidak zaman lagi seorang bapak menjadi raja di rumah. Tidak ada zaman. Seorang raja menyuruh-nyuruh anaknya, menyuruh-nyuruh istrinya. Itu bukan zaman lagi. Tetapi bahasa digunakan bahasa minta tolong, bahasa mendidik, ya. Dan itu pun kita suruh anak kita untuk yang baik-baik. Untuk beli rokok misalnya, usahakan jangan nyuruh anak ataupun nyuruh istri, ya.
si A-nya, si A, tolong bapak dibeliin rokok. Itu nggak bagus pak, hindari itu. Ya kalau kita ngerokok, kita aja yang sakit lah, jangan anak kita diajarin ngerokok. Tapi di sisi dia mengatakan, nak jangan ngerokok ya. Tapi dia itu bapaknya nyuruh anaknya beli rokok, itu nggak bagus. Ya, apalagi nyuruh istrinya beli rokok, nggak bagus sebenarnya. Sebaiknya kalau ngerokok beli sendiri aja lah. Bukannya nggak salah, bukan. Ya. Mungkin kalau istrinya menolak juga hak, ya. Istrinya juga nolak nggak apa-apa, karena ngerokok itu hal yang negatif. Kalau ada istri nolak suami untuk dibeliin rokok, jangan salahkan istrinya, malah harus dibenarkan. Karena rokok itu bagian daripada kemudaratan, alias tidak baik atau tidak baik untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, hal seperti ini yang harus kita perlu, ya. Jangan banyak ilmu tetapi kita nggak banyak praktek. Karena zaman sekarang itu ilmu tanpa praktek tidak ada guna. Cara kita berdakwah sekarang tuh gak cuma ngomong, kamu begini, kamu begitu, jangan, tapi praktekkan. Itu cara dakwah bil hal namanya. Kalau kita memang ingin mengajak orang baik, ayo kita jadi baik dulu, baru kita mengajak orang berbuat baik. Jangan suka melarang orang padahal kita melakukannya. Nah, itu hal yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi prolog malam hari ini kuncinya adalah bahwa rumah tangga itu harus kita bina, Pak. Harus kita jaga, harus kita rawat. Dan mari kita buang, mari kita tinggalkan tradisi-tradisi lama yang kita anggap bahwa kalau seorang bapak menjaga wibawa itu dengan cara kekerasan. Itu salah. Wibawa yang kita raih sekarang ini dengan cara kita memanusiakan manusia, insya Allah orang tersebut akan memanusiakan kita. Tidak lagi zaman sekarang orang mencari wibawa dengan cara memberikan kesan bahwa kita yang terhebat, kita itu yang memiliki kekuasaan dan sebagainya. Itu juga di rumah tangga. Ayo bangun rumah tangga kita dengan rumah tangga demokratis, musyawarahnya diperbanyak, saling menghargai dan saling memberikan perhatian. Dan ingat, istri dan anak-anak kita tidak cukup hanya dengan memberikan harta, tetapi istri dan anak itu juga harus diberikan bekal keilmuan. Nah, ilmu yang saat ini yang perlu kita berikan adalah ilmu teori dan praktek. Tidak hanya teori, Pak. Ya, kalau dulu mungkin teori banyak, sekarang teori dan praktek. Kenapa suatu masyarakat kacau, Pak? Ya, kenapa suatu masyarakat tidak baik? Karena terlalu banyak teori, tidak banyak praktek. Maka dari itu pesan saya, antara ilmu dengan amal atau antara teori dengan praktek harus sejalan bersamaan. Itu kita terapkan di rumah tangga masing-masing. Kalau di kampung Islam atau di mana saja itu monggo, karena wilayahnya masing-masing kita punya tanggung jawab. Kalau saya menyarankan bangun melalui rumah tangga. Itu pembukanya pengajian ini. Saya minta mungkin ada dialog biar kita mengetahui apa yang harus perlu disampaikan. Dan dari saya sekian, kemudian minggu depan insya Allah saya akan coba membahas tentang waris, ya, karena waris itu memang lebih banyak ke praktek daripada teori. Maka insya Allah kalau ada kesempatan minggu depan saya akan coba secara detail akan membahas tentang ilmu keluarga berkaitan dengan ilmu waris. Itu saja, sekian dari saya. Saya minta kita bisa dialog bagi masyarakat atau jamaah yang mau menanyakan sesuatu khususnya tentang hukum keluarga, kami persilahkan bebas, tidak harus terkait dengan hak dan kewajiban saja, tapi hal-hal lain dan lebih bersifat empirik, ya. Empirik itu artinya lebih bersifat faktual, ya. Misalnya ada kasus dan sebagainya, siap kami untuk menjembatani seperti itu. Silakan, terima kasih, kami persilakan. Ya. Saya sempat diskusi dengan takmir, semestinya ya sistem pengajian monolog itu nggak bagus, Pak. Ya, mestinya kita dialog. Makanya kalau pengajian tuh kalau dialognya jalan itu malah bagus. Karena kadang-kadang ustadz itu bingung, Pak, mau disampaikan tuh apa yang bagus. Yang terbagus itu adalah bagaimana masyarakat apa yang dibutuhkan itu. Nah, kalau nggak ada yang nanya kan kita nggak tahu apa yang mesti kita sampaikan. Takutnya disampaikan A, minggu depan A lagi, minggu depan A lagi. Tapi kalau ada pertanyaan itu yang bagus, bisa dialog seperti itu. Silakan, mungkin ada yang mau mulai,
Muhsinin mungkin. Oh ya ada. Hmm. Hmm. Ya. Oh ya, ya. Ya. Hmm. Ya. Ya, oke. Oke, hak suami salah satunya adalah kewajiban istri itu adalah istri wajib ikut tinggal dengan suami ya. Nah, ini yang saya lupa. Jadi bagi para istri yang tidak mau tinggal dengan suaminya, berarti istri itu kategori nuzus. Nuzus artinya fasad. Ya. Maka istri tidak menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Maka istri seperti ini sudah bisa menjadi alasan untuk dicerai. Kalau kita bicara cerai, ya jelas sebelum bicara cerai pasti bicara mediasi. Kasus seperti itu berarti sudah memilih, Pak. Seorang istri sudah memilih bahwa dia tidak mau ikut dengan suaminya, padahal dia memiliki kewajiban untuk ikut suaminya kemana saja. Nah, ya. Jadi solusinya apa? Ya solusinya si istri harus ikut suami. Kalau tidak mau berarti sudah memilih, dan dibenarkan apabila suami menceraikan dia, karena istri sudah tidak mau taat dengan suami. Itu dulu kasusnya. Nah, kalau seandainya suaminya pergi ke Lombok, kemudian istri nggak mau ikut, berarti secara komitmen istri udah nggak mau lagi menunaikan kewajiban. Berarti suami pun sudah tidak memiliki hak, memiliki kewajiban lagi untuk menghidupi istrinya seperti itu. Nah, jadi siapa yang salah? Jelas istri yang salah. Dalam konteksnya hukum atau fikih ya istri yang salah. Tapi dalam konteks sosial kita lihat dulu, Pak. Pertama, kenapa suami ke Lombok? Ada apa dengan di Bali gitu loh. Kalau dia pergi ke Lombok untuk mencari nafkah dan itu bisa dikondisikan Bali Lombok gak jauh, maka disepakati mungkin suami pergi ke Lombok, setiap bulan dia pulang ke Bali, itu tidak masalah. Tetapi kalau dia pergi ke Lombok memperbaiki keadaan dan tinggal di Bali tidak memperbaiki keadaan, alias tinggal di Bali nggak ada guna juga, maka tidak ada alasan lagi istri untuk tinggal di Bali, maka dia harus ke Lombok. Kecuali istri punya bisnis di Bali, suami pergi ke Lombok untuk merintis bisnis, nah ini masih bisa dipertimbangkan untuk diislah. Nah, kasusnya tadi itu istrinya kalau bertahan di Bali karena faktor keluarga ya, karena faktor teman, ini nggak bisa dibenarkan, maka dia harus pergi ikut suaminya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi gitu, Pak. Jadi salah satu kewajiban istri itu dia harus ikut suami di mana saja secara teori ya, secara aturan. Tapi manakala terjadi kasus, jangan langsung diputus. Maka kita lihat dulu kena alasan dia tinggal, alasan dia pergi. Kalau itu masih dalam konteks dibenarkan, maka bisa dimediasi. Tapi kalau memang konteksnya sudah nggak bisa dibenarkan, maka itu harus memilih seperti itu. Kalau saat memilih, suami atau istri memilih untuk tidak ikut atau tidak taat dengan suaminya, maka itu sudah memilih untuk berpisah hatinya seperti itu. Jadi seperti itu, Pak, kalau kita bicara hubungan rumah tangga seperti itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Atau mungkin ada masukan, kira-kira teori apa, materi apa yang bagus dibahas kalau pengajian. Nah itu ya, selama ini kan ustadz yang ngasih materi, sekali-kali jamaah ngasih materi, kita ustadz yang membahas. Nah itu selama ini kan gitu, maunya takmir, maunya ustadz ngasih apa, tapi sekarang kita minta jamaah ngasih judul, ngasih materi, kita bahas. Nah itu biar hidup, Pak ya, biar hidup, biar tidak antara ngaji dengan tidak ngaji ini. Dengerin, nggak tahu paham pendak, nggak tahu juga. Ya, oke. Silakan, ada yang lain? Kasus-kasus lain silakan. Tuh. Ya. Monggo.
Ya, silakan Mas, apa Mas? Monggo. Siapa tahu pertanyaan sampean ini menjadi ilmu bagi yang lain seperti itu. Ya. Ayo, enggak apa-apa. Bismillah ya. Ya. Monggo Mas. Pertanyaannya apa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ciri-ciri? Oh iya. Iya, ini belum nikah berarti ya. Yang perlu diyakinin Mas ya, kalau Anda ingin dapat istri soleh ya, Anda harus jadi orang soleh dulu. Itu yang satu. Jangan menghayal. Karena di kata Ustadz juga yang banyak mengatakan di bumi ini, di perut bumi ini banyak batu Pak, ada emas, ada tembaga ya. Itu dia itu tidak bisa disatukan seperti itu. Begitu juga kalau ingin cari istri yang soleh, Anda jadi anak orang soleh dulu. Nah, itu. Kalau Anda menjadi orang soleh, insya Allah yakin Anda akan mendapat istri yang soleh. Istri yang soleha, jangan Anda melihat parasnya. Nah, tungkaul arba'ah, turkaul mar'ah li arba'in, sudah jelas. Orang menikah perempuan ada 4. Bukan cuma dia cantik, bukan. Cantik boleh, kaya boleh, keturunannya baik boleh, tetapi agama yang menentukan. Nah, ada orang ini ideal, cantik, kaya, jelasnya baik, itu jarang ada, ya. Pasti ada lemahnya. Maka Rasulullah mengatakan fasfar bizatid din. Maka ikatlah motivasi Anda dengan agama. Agama itu bukan kata benda, Mas, ya. Ini bahaya kan, agama berarti Islam Pak. Ingat, agama itu bukan kata benda. Agama itu adalah nilai, ya. Nilai-nilai itu agama, ya. Jangan Anda mengatakan seorang Islam mencari orang Islam pasti soleh, belum tentu. Orang Islam belum tentu soleh. Ada yang soleh asli, ada yang soleh Bali, seperti itu, ya. Jadi yang namanya agama yang kita ingin tajamkan itulah nilai-nilai agama itu sendiri. Banyak orang beragama tapi tidak menggunakan nilai-nilai agama itu. Kan banyak. Banyak enggak? Banyak. Orang Islam banyak yang tidak menggunakan nilai Islam, banyak, ya banyak. Itu. Makanya saya katakan, tolong yang pertama, ciri istri yang soleh itu adalah kalau Anda lihat, rasanya sejuk gitu, enak seperti. Kalau diajak ngobrol membuat kita senang, ya, itu salah satunya, ya. Cuma Anda kan belum menikah, ya, seperti itu. Ya, setidaknya mungkin kalau Anda ingin cari istri yang soleh, satu, lihat lingkungannya, lihat keluarganya boleh. Kedua, lihat lingkungannya. Jangan cuma berhenti di keluarga, karena keluarga yang baik, kalau lingkungan tidak baik, bisa menjadi tidak baik. Maka cara yang kedua tuh lihat lingkungannya. Ketiga, lihat hobinya. Hobinya apa? Kalau hobinya main internet aja kan susah juga kan. Tapi kalau hobinya juga ngaji, ya, suka sosial itu, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, cari informasi lebih lanjut melalui kawan-kawannya. Kawan-kawannya yang memang objektif. Kalau Anda cek kawannya yang suka sama Anda, akan dijelek-jelekin seperti itu. Ya, jadi itu caranya. Satu, lihat silsilahnya baik menurut Anda. Tes kepada lingkungan, siapa teman bergaulnya dan apa aja pergaulannya, seperti itu. Yang ketiga, cari kegemarannya, hobinya apa, seperti itu. Yang keempat, untuk membuktikan hal itu semua, cari orang yang dekat dengan dia, yang bisa dipercaya. Kalau Anda sudah mendapatkan seperti itu, maka baru Anda kemudian memutuskan dengan minta kepada Allah apakah dia jodoh Anda atau tidak. Kalau Allah mengizinkan, maka Anda akan diberikan tanda-tanda kedekatan dengan orang itu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, biasanya Anda akan tambah jauh hati Anda, lama-lama tidak tertarik lagi dan sebagainya. Itu Mas, ya, cukup ya. Monggo Mas, apa ada lagi Pak? Ya, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
90% kebahagiaan itu ditunjang dari faktor ekonomi. Bagaimana solusinya? Oke, gini. Kembali saya bacakan ayat Al-Quran. Kita dengar ya setiap Jumat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar enggak? Sekarang pertanyaan saya, Anda yakin enggak? Kalau Anda tidak yakin, berarti Anda tidak akan dapat, tidak akan menjadi orang takwa. Kenapa saya katakan itu? Saya membuat ayat satu. Ada ayat Quran mengatakan, man amila solihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Jadi syaratnya orang bertakwa itu dua, Pak. Itu tolong dipahami nih, biar nggak salah. Syarat orang bertakwa dua, yakin dan ikhlas. Kalau Anda nggak yakin, walaupun ibadah Anda berjam-jam, berdetik-detik, Anda nggak yakin dan nggak ikhlas, maka itulah Anda temui, Anda nggak akan ada ketenangan. Makanya betul bahasanya harta itu menjamin semuanya. Enggak kok. Jadi kalau ada orang kerja, Pak, orang kerja itu gajinya enggak karena kerjaan, enggak. Banyak orang kerja cuma 2 hari, uangnya banyak. Orang yang kerja berhari-hari, berjam-jam enggak dapat apa-apa. Kerja itu adalah kewajiban, rezeki itu hak Allah. Itu. Cuma kita kadang-kadang cara bertakwanya lemah, salah. Caranya orang ibadah terima, Pak, 2 aja syaratnya, Pak. 1, percaya dengan perintah. 2, ikhlas. Itu aja. Orang ikhlas adalah orang yang tidak menuntut itu loh. Ini sholat 5 waktu nuntutnya surga seperti itu, ya. Jadi sholat tahajud nuntutnya dagangan besok laris seperti itu. Makanya orang berdoa kan ada namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku dunia kenyamanan, wa fil akhirati hasanah, dan juga akhirat kenyamanan. Tidak ada orang doa ya Allah Rabbana atina fid dunya agniya wa fil akhirati agniya, enggak. Di hasanah. Tolong Pak, yang pertama saya tetap menolak teori itu, Pak. Ya, teori saya adalah takwa itu solusi. Ya, orang yang bertakwa Allah sudah menjamin, kita punya Allah menjamin orang yang bertakwa dia akan keluar dari semua masalah. Yang kedua, orang yang bertakwa dia akan mendapatkan rezeki. Rezeki itu banyak. Bapak milih kaya raya tapi sakit jantung, Pak, nggak bisa makan, daripada pas-pasan tapi makan enak, makan kangkung enak, makan tempe enak, bisa pengajian, bisa olahraga. Banyak orang yang kaya raya, Pak, tapi diperbudak dengan harta. Jangankan mau rekreasi, mau makan enaknya mikir seperti itu. Padahal uangnya tabungnya miliaran, tapi mau makan enak mikir. Ada orang bisa biasa makan enak kapan aja oke. Ya malah tiap hari dia panggang ayam kampung. Itu Pak ya. Jadi iman itu pahami bahwa orang yang bertakwa itu tidak bisa diraih dengan spontan. Ahasiban nas ayyutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Tidak ada hamba yang hanya mengaku beriman. Ngaku-ngaku, Pak. Beriman kalau enggak diuji. Tujuan diujinya adalah satu, fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ada 2 akan keluar dan ujian tersebut, orang yang pembohong dan orang yang benar. Saya beriman, diuji keok, maka dia termasuk orang pembohong. Dikasih perintah apa? Mendurhakai. Ibadah pilih-pilih. Ibadah hanya pilih-pilih. Ini pahalanya banyak enggak ya? Kalau banyak saya mau. Kalau enggak banyak enggak mau, seperti itu. Nah itu. Nah kalau kita ibadah karena ibadah itu menentukan pahala, Pak, itu juga enggak benar. Tidak semuanya benar. Kalau Bapak hanya ibadah karena pahala, Pak, yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang yang tinggal di Mekah dan Madinah, Pak. Tiap hari sholat di masjid di Madinah dan Mekah. Nah kita ini yang enggak pernah ke Mekah, susah dapat pahala banyak. Nah itu logikanya, tapi itu enggak masuk. Jadi yang benar itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, yaitu orang-orang yang cirinya, Pak ya, yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang bisa berbagi baik dalam suka maupun duka. Kedua, wal kazibinal ghaiza. Orang yang bisa menahan amarah. Nah ini kalau Bapak ada potensi itu berarti Bapak sudah mendekati level ketakwaan. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, suka memaafkan orang lain.
Ini orang yang salah aja kita maafkan, apalagi orang yang benar. Nah, makanya suami yang susah memaafkan anak, memaafkan istri, memaafkan saudaranya, bagaimana menjadi orang bertakwa? Ya, walaupun ibadah Anda itu tiap hari Anda lakukan, tapi sifat-sifat bertakwa juga muncul, itu perlu dipertanyakan. Sama kayak ngaji, tiap hari ngaji, sifatnya tetap begitu-begitu aja, dipertanyakan ada yang salah di mana, seperti itu. Perlu ruqyah mungkin, ya, perlu zikir yang banyak, seperti itu. Itu Pak ya. Teori itu saya tolak Pak ya. Karena Allah sudah menjamin. Karena kita yakin dengan Allah, maka kita milih hukum Allah. Terima kasih. Ada yang lain? Masih ada waktu? Masih, yuk. Nah, mumpung nggak ada yang bertanya, saya minta materi apa yang perlu saya sampaikan bulan depan Pak, biar tidak saya aja yang ngasih materi. Ayo, nanti saya bahas nanti seperti itu. Ya, kalau enggak nanti saya yang menentukan nanti. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada, jadi yang perlu kami sampaikan lebih lanjut untuk sambil menunggu Isya, keluarga ini mungkin diistilahkan dengan istilah particular family. Particular family itu, makanya orang berkeluarga itu adalah orang yang akan menentukan nasib suatu kaum. Ya, kalau keluarga yang muncul tambah hari tambah bagus, maka akan mempengaruhi perkembangan peradaban masyarakat itu sendiri. Kalau kita mau masyarakat kita baik, maka tolong perbaiki anak kita, perbaiki istri-istri kita dengan cara memperbaikinya di keluarga. Dan keluarga itu dalam konteks ilmu sosial itu namanya peer group, orang bilangin. Peer group itu artinya yang ada di sana itu adalah itu orang-orang tertentu, peer group itu ya. Ada anak, ada istri, ada suami. Sehingga perbincangan, perdebatan di keluarga itu lebih hidup ya. Kalau ini sudah anak kita sudah terbangun seperti ini, dia bersekolah. Nah, sekolah itu salah satunya namanya jejaring, Pak. Karena dia bertemu dengan orang lain, bertemu dengan keluarga lain, di sana akan bercampur. Ada mungkin keluarga yang keluarganya bagus, ada keluarga yang enggak bagus, ada keluarga yang masih setengah-setengah, bertemu di sana. Sehingga akan kelihatan pola komunikasinya yang kelihatan, pola akhlaknya kelihatan. Kalau kita sapa anak A, anak B itu berbeda jawabannya. Mungkin kalau sapa anak yang A, dia akan jawab dengan halus. Anak B agak kasar. Anak C mungkin lebih kasar lagi. Contoh saja, mungkin ada keluarga yang bisa menggunakan kata-kata kotor, anak itu pasti akan banyak kotornya dalam berkomunikasi. Ini contohnya. Coba Bapak uji anak Bapak misalnya. Kalau Bapak udah biasa memberikan kata-kata halus, kata-kata yang mendidik, dia akan ngobrol dengan siapapun, pasti akan menggunakan kata-kata tersebut, Pak. Tapi kalau kita biasa menggunakan kata-kata kotor, ini itu pasti nanti sedikit dia akan menjawab dengan gaya seperti itu. Maka saya katakan untuk merubah suatu kaum tidak bisa seketika, harus dirubah dengan cara bertahap, dengan cara yang paling kecil yaitu keluarga, baru kita ke masyarakat, insya Allah akan baik semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah minggu depan kalau yang ada tema, usulkan ke Pak Sabil, kita akan bahas tema itu. Kalau tidak, minggu depan kita akan coba berbicara tentang waris dengan segala variannya, dengan segala problematikanya. Sekian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.